Apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah nama tempat dalam suatu bilangan. Sedangkan nilai angka adalah nilai yang ditentukan oleh angka itu sendiri dan tempatnya. Nilai tempat suatu bilangan dimulai dari yang paling kanan adalah satuan, kemudian puluhan. Di kelas 1 ini kalian akan mengenal puluhan dan satuan. Perhatikan bilangan ini. Angka berapa yang menempati tempat satuan? Ya, betul. Angka 3 ini menempati tempat satuan, terletak paling kanan. Nah, dari bilangan ini, angka berapa yang menempati tempat satuan? Ya, angka 1 ini menempati tempat satuan, tetapi angkanya yang berada di sebelah kanan atau paling kanan. Nah, pada bilangan 15, angka yang menempati satuan adalah angka 5. Sedangkan pada bilangan 18, angka yang menempati satuan adalah angka 8. Kita kembali ke bilangan 13. Tadi angka 3-nya sudah, sekarang Ibu mau bertanya, angka berapa yang menempati tempat puluhan? Nah, betul anak-anak, angka 1 ini menempati tempat puluhan. Angka 1 ini terletak di sebelah kiri angka 3 atau di sebelah kiri satuan. Ini namanya ada puluhan. Ya, jadi angka 1 ini menempati tempat puluhan. Perhatikan contoh bilangan berikut. Pada bilangan 11, angka berapa yang menempati puluhan? Ya, betul. Angka 1. Tapi ingat, di sini 1, di sini 1. Yang menempati puluhannya adalah bilangan yang paling depan atau sebelah kiri bilangan angka 1 dari satuan, ya. Kalau dari bilangan 15, yang menempati tempat puluhan adalah angka 1. Sedangkan dari bilangan 28, yang menempati tempat puluhan adalah angka 2. Walaupun sekarang masih belajarnya bilangan 1 sampai 20, tapi ini untuk kalian mengenal ya, biar berbeda. Tidak semuanya angka 1 ya. Bahwa ini menunjukkan tempat puluhan. Contoh nilai tempat dan nilai angka. Nilai tempat dari bilangan 17 yaitu angka 7 menempati tempat satuan. Sedangkan angka 1 menempati tempat puluhan. Nah, sekarang kita akan melihat nilai angkanya. Karena 7 ini menempati tempat satuan, maka nilai angkanya adalah 7. Dan angka 1 ini menempati puluhan, maka nilai angkanya adalah 10. Coba kalian amati. Nilai tempat ditulisnya menggunakan huruf, sedangkan nilai angka penulisannya menggunakan angka. Nah, semoga kalian mengerti perbedaannya. Ingat, kalau ditanyakan nilai tempat, maka ditulisnya menggunakan huruf. Kalau ditanya nilai angka, maka ditulisnya menggunakan angka. Ya, satuan. Kalau puluhan itu biasanya ada
nolnya. Ya, 10, 20, 30 itu adalah nilai angka untuk puluhan. Ngerti ya anak-anak? Contoh menentukan nilai tempat. Nilai tempat angka 2 pada bilangan 12 adalah, ingat, yang ditanya adalah nilai tempat. Maka jawabannya menggunakan huruf atau angka. Iya betul, jawabannya menggunakan huruf. Nilai tempat angka 2 pada bilangan 12 adalah satuan. Nah, ini contoh soal yang lain. Angka 1 pada bilangan 10 menempati tempat. Nah, angka satunya di sini nih. Menempati tempat satuan atau puluhan. Iya betul. Menempati tempat puluhan. Contoh menentukan nilai angka. Nilai angka 5 pada bilangan 15 adalah, ayo menulisnya pakai huruf atau pakai angka. Karena ditanya adalah nilai angka, maka jawabannya adalah angka. Nilai 5 itu adalah menempati tempat satuan, maka nilainya adalah 5. Berikutnya, nilai angka 1 pada bilangan 18 adalah, karena angka 1 ini terletak di depan, maka nilainya adalah 10 karena menempati tempat puluhan. Ngerti ya anak-anak? Nah, contoh soal yang lain. Soal-soal ini akan kalian temukan di buku tematik. Coba lihat. 10 itu titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Ya, maka jawabannya adalah 1 puluhan ditambah 0 satuan. Jadi angka satunya ini merupakan puluhan, angka nolnya ini merupakan satuan. Jangan kalian di sini menulis 10. Kalau anak-anak menulis di sini 10, maka salah atau keliru, ya. Pada bilangan 14, berapa puluhan ditambah berapa satuan? Maka jawabannya adalah 1 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, bagaimana dengan bilangan 19? Pada bilangan 19 ini maka 1 puluhan ditambah 9 satuan. Ingat, di depannya ini jangan kalian tulis 10. Ya, mengapa? Karena di sini sudah ada kata puluhan. Jadi anak-anak cukup menuliskan angka satunya saja. Ngerti ya anak-anak? Nah, perhatikan soal berikut ini. 1 puluhan ditambah 8 satuan. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, tulis yang puluhannya terlebih dahulu. Puluhannya berapa ini? 1, maka tulis 1. Kemudian satuannya berapa? 8. Maka 1 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 18. Perhatikan soal berikutnya. 5 satuan ditambah 1 puluhan sama dengan, nah di sini kalian harus teliti ya, tetap yang ditulis itu puluhan terlebih dahulu. Walaupun satuannya ada di depan, tetap yang ditulis di sini adalah puluhannya dulu. Puluhannya berapa? 1, maka tulis 1. Satuannya berapa? 5.
Maka 5 satuan ditambah 1 puluhan sama dengan 15, bukan 51. Berikutnya, 2 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan, tulis terlebih dahulu yang puluhannya. Puluhannya ada 2, kemudian ditambah 0 satuan, maka tulis nolnya. Sehingga 2 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 20. Perhatikan contoh soal berikutnya. Bilangan 16. Angka 1 menempati tempat, angka 1 di depan nih. Berarti menempati tempat, ya betul, puluhan. Nulisnya pakai huruf, karena yang ditanyakan adalah tempat. Nilainya berapa? Karena menempati tempat puluhan, maka nilainya adalah 10. Berikutnya, angka 6 menempati tempat, karena dia ada di belakang dan paling kanan, maka menempati tempat satuan. Nilainya berapa angka 6 ini? Karena menempati tempat satuan, maka nilainya adalah 6. Ya anak-anak. Nah, mengenal bentuk panjang suatu bilangan. Pada bilangan 14 ini berapa ditambah berapa? Kalau menurut nilai tempatnya. Nah, 14 ini kalau kita jabarkan, bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 4. Nah, 14 itu berasal dari 10 ditambah 4. Perhatikan lagi, bilangan 20. Pada bilangan 20, bentuk panjangnya bagaimana? Nah, 20 ini berasal dari 20 ditambah 0. Ya, 20 tambah 0 sama dengan 20. Ibu boleh enggak ini 10 tambah 10? 10 tambah 10 juga kan hasilnya 20. Nah, karena yang dipelajari ini berdasarkan nilai tempatnya dan berdasarkan nilai angkanya, maka jawabannya harus 20 ditambah 0. Ngerti ya anak-anak? Nah, contoh soal yang lain. Nih, angka 19 bentuk panjangnya berapa ditambah berapa? Nah, jawabannya adalah 10 ditambah 9. Angka 11 bentuk panjangnya 10 ditambah 1. Bentuk panjang dari 17 adalah 10 ditambah 7. Bentuk panjang dari 10 adalah 10 tambah 0. Jadi kalau ini bentuk panjangnya ada di belakang, sedang ini ada di depan. Menjawabnya sama seperti ini. Mengerti anak-anak?